Selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu bersemangat, dan semoga selalu berbahagia, begitu Caya. Karena iNews Today kembali hadir hari ini selama 1,5 jam dengan beragam informasi yang tidak hanya penting tapi juga inspiratif tentunya. Iya, ini ngomong-ngomong karena masih musim penghujan begitu ya, angka DBD juga makin tinggi ya. Betul. Okupansi rumah sakit full loh, gede, terutama di Jabodetabek. Jadi harap berhati-hati tetap kalau di rumah itu sering-sering semprot rumah, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk, anak-anaknya dijaga. Tapi uniknya Ica, kemarin itu sepanjang hari cukup panas di wilayah Bekasi dan panas banget. Beberapa wilayah lainnya. Juga. Betul, karena terik ya? Ya, dan beberapa ada informasi juga yang menyarankan warga untuk mulai menggunakan lotion, sunscreen gitu kan supaya tidak terbakar matahari karena ini rencananya akan beberapa hari ini matahari cukup terik rupanya. Cukup terik, iya. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat di dalam rumah aja kali ya. Betul. Tapi tetap disemprot rumahnya supaya bebas nyamuk. Dan pemirsa, hari ini kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas tentang hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Hari ini Betul, hari ini rencananya tanggal 20 Maret 2020. Nanti sore ya? Batas waktunya, nanti sore. Oke. Bersama saya Dian Mirza. Dan saya Gede Satria. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik tahu tradisional meledak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Iya, 3 orang pekerja yang menderita luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Luluh lantak. Begitulah kondisi pabrik tahu milik Hujair, warga desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pabrik tahu tradisional ini meledak dan mengakibatkan 3 orang karyawannya mengalami luka-luka. Kejadian naas terjadi pada Senin sore kemarin, berawal saat ketiga korban tengah bekerja memproduksi tahu. Tanpa diduga, ketel uap yang ada di dalam pabrik tahu dan berukuran sangat besar tiba-tiba meledak hingga membuat seluruh bangunan pabrik hancur. Terjadi ledakan di wilayah Prambon, tepatnya di Desa Gondang Legi. Diduga berasal dari ketel uap dari produk tahu. Dan hingga saat ini masih diselidiki terkait sebab-sebab ledakan itu. Selain mengakibatkan 3 korban luka, ledakan ketel tersebut juga membuat 3 rumah warga yang ada di sekitar pabrik ikut rusak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ini preman bertopeng Spider-Man yang memalak tukang es krim di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap usai viral. Ya, pelaku berdalih menodong karena tidak punya uang untuk biaya hidup. Wow, topeng Spiderman ya Kak. Ini Kak, uangnya Kak. Ini 10.000 Kak. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang preman memalak pegawai toko es krim di Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku meminta uang pada korban yang saat itu tengah menjaga motor pengunjung toko. Ini 10.000 Kak. Mana? Ini dah. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap pelaku bernama Eka Doyok di rumah keluarganya di kawasan Seberang Ulu 1, Palembang. Ini celana, ini bajunya, ini celana. Setelah diamankan, polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti topeng Spider-Man dan sebilah pisau yang digunakan pelaku saat memalak korbannya. Sudah, oke. Topeng ini yang kau pakai? Iya, Pak. Pada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku terpaksa memalak lantaran tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka atau terlapor atau yang diduga melakukan pemerasan atas nama Eka Doyok.
Ini rekan kami sampaikan. Motifnya apa Bang dia melakukan pemerkosaan? Motifnya ya pengen punya uang, karena memerasnya pengen punya uang. Motifnya karena pengen memiliki uang, mungkin kebutuhannya. Modus operandinya adalah dengan cara melakukan pengancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Ini Kak, anak buayan Kak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi himpitan ekonomi membuat orang nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, melakukan hal kejahatan, tapi tidak dibenarkan juga, betul, karena membahayakan, merugikan orang lain. Betul, harusnya juga berkaca juga, meskipun banyak orang-orang yang ada di mengalami kondisi yang sama, tapi mereka tetap struggle gitu, mereka bekerja keras, apapun profesinya, apapun kemampuannya, itu tetap melakukan kegiatan yang positif. Yang positif, memang diawali dari niat juga dan mindset yang positif ya Gede ya. Mungkin ya kalau misalnya masih kurang pendapatannya, mungkin bisa ke yang lain, menambahkan peluang-peluang yang lain, sumber income yang lain. Kita harus tetap berpikir positif dan juga kreatif. Betul. Ini informasi ini juga seputar kriminalitas. Ini Ica ini cukup dramatis juga nih, aksi maling membobol sebuah toko ponsel di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut berhasil menggasak sebanyak 58 unit ponsel berbagai merek nih Gede dan pemirsa senilai 500 juta rupiah. Peristiwa pencurian itu terjadi di sebuah toko Fajar Store di Jalan D5, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mendatangi toko menggunakan sebuah mobil. Pelaku yang beraksi seorang diri itu menggunakan alat las untuk memotong gembok rolling door atau pintu teralis toko. Setelah berhasil membobol pintu teralis, pelaku kemudian masuk ke dalam toko, membawa kantong plastik dan kemudian menjarah puluhan ponsel yang terpajang di dalam etalase. Setelah berhasil menggasak puluhan ponsel, pelaku langsung kabur. Peristiwa pencurian ini baru diketahui setelah manajer toko bernama Reza melihat pintu teralis dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah dirusak. Setelah diperiksa lebih ke dalam, kondisi toko berantakan dan puluhan ponsel terpajang di dalam etalase sudah raib. Menurut keterangan manajer toko, jumlah handphone yang hilang sebanyak 58 buah dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Total handphone yang diambil itu ada 58 unit, termasuk satu itu ada MacBook dan itu handphone baru semua, merek iPhone dan HP Xiaomi. Kalau total kerugian nilai jualnya itu mencapai 501.900.000. Telah terjadi kasus pencurian dengan pemberatan, mana modusnya dengan menggunakan alat las, membongkar sebuah konter handphone, kemudian di mana handphone tersebut ada lebih kurang sekitar 58 handphone. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data untuk memburu pelaku. Polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi dan menyita rekaman CCTV untuk kepentingan penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusarizal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini ada seorang dokter gadungan yang diamankan petugas kepolisian. Ironisnya ini pelaku diketahui telah menjalankan praktik pengobatan ilegal selama 5 tahun di sebuah klinik. Baru ketahuan. Sunaryanto, seorang dokter gadungan diamankan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dirinya diketahui telah menjalankan praktik pengobatan medis tanpa izin dan sudah berjalan selama 5 tahun. Terbongkarnya praktek dokter gadungan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membuka praktek klinik pengobatan medis di sebuah perumahan. Pelaku juga mengganti identitasnya untuk mengelabui para korbannya. Pelaku mengganti identitas sebagai Dr. Ingwi Titi Banyu. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa seragam dokter serta sejumlah peralatan medis dan obat-obatan. Setelah dilakukan koordinasi dari pihak unit Reskrim Cikarang Selatan, koordinasi kepada pihak ID dari Kabupaten Bekasi dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan ditemukan bahwa memang orang tersebut tidak memiliki STR maupun
tidak memiliki SIP, itu tidak SIP dan tidak terdaftar sebagai dokter. Dalam menjalankan praktiknya, pelaku mengaku mendapatkan sejumlah alat kesehatan yang dibeli melalui media online. Pelaku juga mengaku mengikuti sekolah kesehatan. Sekolah Pak? Sekolah apa Kak? Sekolah apa Bang, perawat atau dokter? Kesehatan. Itu dapat barang-barang dokter-dokter dari mana itu? Belanja online. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan serta penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Iya, ini kalau kita bukan menjudge the book by its cover ya. Kalau melihat penampilannya Udah nggak meyakinkan nggak Mas sih? Ingwi Titi Banyu ini, mungkin dia berharap kelak jadi seorang gitaris mirip Ingwi Malmsteen gitu ya. Cuman kalau melihat penampilannya ini, saya pribadi ya agak ini meragukan agak meragukan pandangan subjektif saya ya sebagai seorang dokter. Nah, ini memang harus diwaspadai oleh warga begitu ya, ketika di klinik ini harus mengetahui bahwa memang harus ada standar-standar tertentu. Betul. Untuk biasanya kan ada klinik. dipajang-pajang tuh lulusan mana. Betul, ya termasuk kan? dengan nomornya. Sertifikasi, betul. Iya, nomor praktiknya itu kan sudah ada sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bukan kejadian pertama. Beberapa waktu lalu kita juga dihadapkan pada temuan seorang dokter sport atau olahraga yang menangani timnas. Itu kan juga bahaya banget. Iya, itu juga dokter gadungan itu kan, harus kita berhati-hati. Nah, ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Banjir hingga kini masih terus melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Iya, selain melendam perumahan, banjir juga merusak jalan utama, diantaranya jalur Pantura di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga kini banjir masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Seperti di Kecamatan Demak, Jawa Tengah, ketinggian air belum surut, bahkan cenderung meluas. Tidak hanya menyebabkan akses jalan terputus, banjir juga merendam perumahan. Warga mulai meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke posko yang telah disediakan pemerintah setempat. Hujan toh, awan kok kena sudah kena, dapurnya kena. Ini surut atau justru tambah? Tambah kesan 3 hari. Sementara itu di Kota Semarang, banjir menyisakan kerusakan pada jalan-jalan utama. Sejumlah ruas jalan di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Wali Songo hingga Jalan Raya Mangka, ditemukan berlubang. Pemerintah kota segera memperbaiki jalan yang rusak agar bisa digunakan saat mudik Lebaran nanti. Kurang lebih sama, ada peningkatan dari kondisi panas, tapi segera kita lakukan perbaikan ya. Yang kita fokuskan adalah longsor dan genangan. Untuk genangan sendiri sejauh ini masih terpantau aman, ada 1-2 titik, tapi ketika hujan saja, tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Setempat menurunkan alat berat untuk mempercepat perbaikan jalan. Dari Demak dan Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak di Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. Iya, sementara itu kasus DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan hingga mencapai 1.741 kasus. Sejak awal Maret hingga saat ini terdapat 62 kasus DBD yang menyerang anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur. 2 kasus diantaranya meninggal dunia. Kasus ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Februari 2024 terdapat 56 kasus DBD. Umumnya penyakit DBD di Sika menyerang bayi dan balita. Kasus yang meningkat membuat ruang rawat inap khusus anak penuh. Sebagian pasien anak dirawat di ruang lainnya. Saat ini memang di ruang anak kali ini penuh, sehingga kami terpaksa menitip di ruangan dewasa yang lain, seperti di ruangan perawatan bedah dan di ruangan perawatan penyakit dalam. Meninggal atau? Mulai Januari sampai Maret ini yang kami rawat pasien anak demam berdarah ada 2 kasus yang meninggal.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung mengungkapkan kasus penyakit demam berdarah denggi di Kota Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Terhitung sejak bulan Januari hingga pekan kedua Maret 2024, angka kejadian di Kota Bandung mencapai 1.741 kasus. Hal ini disebabkan fenomena El Nino beberapa waktu lalu. Selama musim kemarau, nyamuk Aedes aegypti tetap bertelur dan menempelkan telurnya di dinding permukaan air yang surut. Memasuki musim penghujan, telur nyamuk yang bertahan lebih dari 1 tahun tersebut terendam air kemudian menetas. Jadi memang ada peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Wilayah mana paling besar? Kalau wilayah paling besar nanti saya harus cek lagi ya, soalnya saya nggak hafal per kecamatan atau kelurahannya. Diimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan program 3M agar nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah berdesakan demi dapat membeli gas 3 kg. Petugas kepolisian yang turut menertibkan antrean sempat kewalahan karena warga yang terus dorong-dorongan karena khawatir tidak mendapatkan gas bersubsidi. Sambil membawa tabung gas LPG 3 kg kosong, ratusan warga di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menyerbu pangkalan penjualan gas LPG 3 kg. Khawatir tidak kebagian gas LPG bersubsidi, warga merangsek masuk dan saling berdesakan. Petugas kepolisian dan TNI sempat kewalahan saat menertibkan para pembeli. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg dari agen tidak mencapai seluruh pembeli yang datang. Hal ini membuat warga kecewa karena telah mengantri hingga berjam-jam tetapi tidak kebagian gas LPG bersubsidi. Antri berapa lama tadi? Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1, malah gak dapat, Pak. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Pihak Kecamatan Bangsri telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Ya, secara umum ini sama dengan di wilayah lain terjadi kelangkaan dan kami sudah terus berupaya dengan pimpinan dalam ini kami sudah koordinasi dengan yang terkait tindak dan juga bagian perekonomian untuk melakukan kondisi yang terjadi sampai saat ini. Diduga kelangkaan gas LPG bersubsidi di Jepara terjadi akibat dampak cuaca buruk. Cuaca buruk menjadi kendala dalam hal ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami karena iNews Today akan segera kembali. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa dan Ica. Ini semalam ini ada beberapa aksi demonstrasi ya di ibu kota. Cukup heboh ya. Betul, dan sempat membuat macet beberapa ruas jalan. Ini aparat kepolisian ini pemirsa kemarin memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Polisi meminta massa membubarkan diri karena batas untuk menyampaikan aspirasi sudah berakhir. Unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Ratusan aparat kepolisian lalu memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk menyampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mantan Penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebelumnya aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara massa dari Aliansi Masyarakat Pencinta Pemilu Damai Kabupaten Bandung menggeruduk Mapolresta Bandung. Iya, mereka menuntut keterbukaan pihak kepolisian yang diduga bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024. Massa melakukan orasi sambil membakar ban bekas. Aksi ini merupakan imbas dari unggahan pengawat bidang militer dan pertahanan Konir Hakundini Bakri di akun Instagramnya yang menyebut kepolisian tingkat Polres bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024. Massa pun tergerak untuk menanyakan dan meminta penjelasan pihak kepolisian di Polresta Bandung dan KPU Kabupaten Bandung. Kita melihat beberapa waktu tadi, Koni itu dia mengupload sebuah foto di mana dalam foto tersebut itu diisikan sebuah caption. Beliau mengatakan bahwasannya polisi, Polres yang dalam hal ini Polres itu disebutkan secara spesifik. Polres itu punya akses ke Sirekap dan Polres itu bisa mengedit POM C1. Nah, ketika membaca hal tersebut, rekan-rekan daripada Aliansi Masyarakat Pecinta Pemilu Damai ini tergerak hatinya. Untuk bagaimana selanjutnya kita itu mengadakan aksi untuk menanyakan secara langsung apakah hal tersebut benar atau tidak. Sementara itu Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo membantah tudingan massa aksi. Kusworo mengatakan pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengakses Sirekap Pemilu 2024. Sebagaimana amanah undang-undang, kami hanya mengamankan. Bisa dibuktikan. Demi Allah saya jawab bahwa kami tidak memiliki akses untuk mengedit aplikasi Sirekap atau bahkan mengisi atau mengedit C1. Kapolresta Bandung lantas meminta massa aksi untuk menanyakan langsung pada orang-orang yang melemparkan isu tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi menyikapi situasi keamanan pasca pencoblosan. Situasi pasca pemilu dinilai kondusif usai mencermati isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di gedung KPU Pusat sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari. Selamat pagi, Ismalia. Ya, bagaimana situasi terkini di KPU jelang pengumuman rekapitulasi nasional yang rencananya hari ini?
Ya, selamat pagi, Gede, Dian, dan juga pemirsa. Hari ini memang Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, yang dimana hari ini merupakan hari terakhir sejak hari pencoblosan yang pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Terhitung sudah 35 hari, dan memang Komisi Pemilihan Umum diberikan tenggat waktu pada hari ini, yang merupakan hari ini hari terakhir, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk situasi di gedung KPU sendiri ini memang masih sebelum dilakukan ya pengumuman di hasil tingkat rekapitulasi perhitungan suara nasional, maksud kami, ini nantinya akan diadakan sidang pleno terlebih dahulu karena ada 2 provinsi yang masih belum terhitung hasil rekapitulasi suaranya, yakni di Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan juga kemarin Ketua Komisi Pemilihan Umum, yakni Hasyim Asyari, mengatakan memang ada beberapa kendala untuk 2 provinsi tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, yakni diantaranya adalah kesulitan mencari panitia pemilihan distrik. Namun untuk hasil sidang plenonya atau akan diplenokan hasil rekapitulasinya akan dimulai rencananya pada pukul 10 pagi nanti, yang nantinya akan dilakukan di gedung Komisi Pemilihan Umum. Dan juga Gede, Dian, dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, untuk hasil rekapitulasi pengumuman pada hari ini mencakup semua pemilihan umum, yakni dari pileg dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga pileg DPD RI, DPR RI, dan juga pemilihan presiden, yang dimana nanti untuk hasil perhitungan suara pada hari ini nantinya bisa digunakan sebagai objek pada peserta pemilihan umum yang tidak puas dengan hasilnya, yang nantinya bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk situasi juga di luar gedung KPU, tadi kami pantau memang sudah ada apel pengamanan, yang dimana hari ini ada sejumlah 3.500 lebih pengamanan gabungan dari TNI Polri yang akan mengawal jalannya pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, yang dimana nanti akan terletak tidak hanya di depan gedung KPU saja, namun ada juga terletak di Bawaslu dan juga di DPR RI yang nantinya akan mengawal hasil pengumuman rekapitulasi suara. Untuk saat ini memang kami masih menunggu, karena untuk rapat plenonya yang direncanakan pada pukul 10 ini memang belum dimulai karena memang belum jamnya, dan nantinya kami akan menunggu kapan akan diumumkan, karena memang sebelumnya Ketua KPU juga belum menyatakan pukul berapa akan diumumkan hasil rekapitulasi suara. Tapi Ismalia, apakah Anda sudah melihat komisioner KPU RI ini sudah hadir di sana? Gede, memang tadi sedari pagi kami datang di gedung Komisi Pemilihan Umum, memang untuk situasi luar adalah pengamanan, jadi memang kami belum melihat ada komisioner KPU yang datang ke sini. Namun bisa saja dari pagi, karena memang mengingat pada pukul 4 dini hari pagi tadi KPU baru saja menyelesaikan rekapitulasi dari suara Jawa Barat, yang dimana mungkin komisioner KPU sudah berada di gedung KPU sejak tadi pagi. Namun untuk terlihat di luar ini memang kami masih belum melihat dari komisioner KPU. Namun tadi untuk dari panitia dari Papua dan juga Papua Pegunungan baru saja datang ke sini untuk membawa dokumen hasil perhitungan suara yang dilakukan di provinsi tersebut. Ismalia, tadi Anda memberikan informasi bahwa ada 3.500 personel untuk pengamanan ya. Lalu bagaimana dengan situasi di ruas jalan Menteng? Apakah warga yang akan beraktivitas di Jakarta bisa melintas di wilayah ini, apa ditutup total? Ya, baik. Gede, untuk pengamanannya tadi sudah saya sampaikan 3.500 lebih tadi baru saja melakukan apel, kembali lagi saya ulangi kembali. Dan untuk di depan gedung KPU, di depan Jalan Imam Bonjol ini memang sudah dilakukan penutupan jalan di depan gedung KPU, persis tepat di perempatan Jalan Imam Bonjol, yang memang untuk arus lalu lintas dialihkan ke jalan lain, dan memang untuk di depan gedung KPU sendiri ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun karena memang sudah ditutup total, Gede dan juga pemirsa. Ditutup total sampai jam berapa? Infonya Ismalia. Ya, untuk jamnya memang kami masih belum mengetahui sampai jam berapa, karena ini semua bersifat situasional, karena nantinya akan dilaksanakan sidang pleno terlebih dahulu. Dan untuk pengamanan memang dikhususkan untuk mengawal jalannya pengumuman hasil rekapitulasi. Jadi memang untuk penutupan jalan sampai jam berapa ini bersifat situasional, dan mungkin karena mengingat ini pleno akan dilakukan pada pukul 10, mungkin setelah hasil pengumuman tersebut dilihat dulu kondisinya kondusif atau tidak,
nantinya akan dilakukan pembukaan kembali di jalan depan KPU tersebut. Iya, baik, terima kasih Ismalia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat siang. Ya pemirsa, demikian informasi dari rekan kami Ismalia yang ada di gedung KPU Republik Indonesia saat ini, dan kami juga menghimbau bahwa lokasi kantor KPU di seputaran Menteng dan perempatan Imam Bonjol ini ditutup hingga saat ini. Jika Anda ingin beraktivitas di sekitaran Jakarta Pusat, sebaiknya menghindari ruas jalan yang satu ini atau memilih jalan-jalan alternatif yang lain ya, Cak? Ya betul, karena sifatnya situasional, jadi ya mungkin di atas jam 10 hingga sore hari nanti akan aktivitas Anda yang berada di daerah tersebut mungkin bisa dialihkan ya ke tempat lain ya. Gitu. Jadwal meetingnya mungkin pindah ke Senayan atau kemana gitu ya. Pemirsa, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 di 36 provinsi dan tersisa 2 provinsi lagi. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Gede Satria. Pemirsa, hingga tadi malam Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi. Iya, KPU akan melanjutkan rekapitulasi 2 provinsi terakhir, yaitu Papua dan Papua Pegunungan pada hari ini. Rekapitulasi suara di 2 provinsi terakhir yaitu Papua dan Papua Pegunungan dilaksanakan Rabu 20 Maret pagi di KPU RI Jakarta. Sebelumnya KPU mengungkapkan alasan Papua Pegunungan belum melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional Selasa kemarin karena adanya hambatan keamanan dan kendala teknis. Untuk memperlancar rekapitulasi suara, lokasi rekapitulasi yang sebelumnya di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dipindah ke Jayapura, Papua. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara, dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Sementara itu jajaran KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan dijadwalkan terbang ke Jakarta Selasa malam pada pukul 22 waktu Indonesia Timur dengan membawa hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana dinamika rekapitulasi suara nasional yang rencananya akan diumumkan pada hari ini, kita akan bahas bersama narasumber kami. Sudah ada Ketua Bawaslu 2017-2022, ada Pak Abhan, dan juga ada peneliti Perludem, Mas Heroik Pratama. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heroik. Nah, ini kita sapa Mas Heroik dahulu deh, sambil nunggu Pak Abhan ya. Mas Heroik, Anda dan kita semua menunggu ya kejutan apa yang nantinya akan disampaikan oleh KPU, meskipun sebagian orang mungkin tidak menganggap ini sebuah kejutan ya. Tapi menurut Anda, apa yang ada di dalam catatan Anda dalam pelaksanaan rekapitulasi nasional tahun 2024 ini, Mas Heroik? Ya, kalau kita lihat memang hari ini adalah batas terakhir KPU dalam menentukan rekapitulasi hasil pemilu yang seperti kita ketahui, di Indonesia rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang dan manual, mulai dari KPPS, kemudian ke kecamatan dilakukan oleh PPK, lalu ke kabupaten kota, provinsi, sampai dengan di level nasional. Dan kalau kita lihat memang salah satu catatan yang paling banyak kita lihat adalah keterlambatan dalam proses rekapitulasi. Dan seperti kita ketahui, hari ini KPU akan melakukan rapat pleno terakhir untuk 2 provinsi gitu ya. Ada Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan kalau saya tidak salah, di pemilu 2019 lalu juga,
kedua provinsi ini yang waktu itu sebelumnya menjadi satu provinsi ya, karena kan Papua Pegunungan ini adalah daerah otonomi baru yang kemudian baru langsung mengikuti pemilu di 2024 ini. Yang kalau saya tidak salah, Papua juga menjadi satu provinsi terakhir di pemilu 2019 lalu yang ditetapkan dalam proses rekapitulasinya. Nah, tentunya memang banyak faktor, Mas, yang melatar belakangi. Misalnya adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang misalnya. Atau misalnya ada juga pemungutan suara susulan karena logistik yang terlambat sehingga kemudian proses rekapitulasi menjadi terlambat. Lalu ada juga problemnya misalnya yang seperti kita ketahui misalnya ada juga PPK yang memang dalam hal ini kalau di dalam konteks Papua adalah distrik gitu ya, yang kemudian terlambat dalam melakukan proses rekapitulasi. Nah, namun memang di sisi lain, undang-undang sudah mengamanatkan bahwa batas akhir maksimal yang dilakukan oleh KPU dalam proses rekapitulasi dan menentukan hasil pemilu itu ada 35 hari. Dan 35 hari kalau kita hitung dari 14 Februari adalah jatuhnya di hari ini di tanggal 20 Februari. Artinya KPU tidak boleh lebih nih dari hari ini, karena kalau kemudian lebih dia dalam melakukan rekapitulasi itu artinya menyalahi peraturan perundang-undangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 seperti itu. Baik, Mas Heroik, kalau ini hak angket jadi begitu diajukan ya, ini kalau Anda melihatnya dari perspektif Anda, bagaimana kira-kira nanti kondisi perpolitikan di negara kita ini sebelum pelantikan presiden dilakukan? Sebetulnya kan hak angket bukanlah fenomena baru ya dalam konteks politik Indonesia. Sebelum-sebelumnya baik Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seterusnya itu juga sudah pernah mengalami hak angket di DPR begitu ya. Dan saya kira itu menjadi satu prosedur yang legal di mana kemudian menjadi kewenangan dari lembaga legislatif kita, dalam hal ini adalah DPR. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam konteks pemilu, apakah kemudian ini akan mendelegitimasi atau kemudian justru semakin memperkuat legitimasi hasil pemilu? Nah, tentunya nanti kita akan lihat dari hasil hak angket tersebut begitu ya. Karena kan kemudian di hak angket tersebut akan kemudian dibedah secara lebih spesifik, dielaboratif lebih spesifik gitu ya, diidentifikasi lebih jauh apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan khususnya yang menyangkut eksekutif, di mana kemudian lembaga DPR dalam hal ini punya fungsi pengawasan di mana terhadap kerja-kerja dari lembaga negara, salah satunya adalah pemerintah seperti itu. Nah, kalau kemudian dilihat dalam konteks aspek pemilu, saya kira dalam koridor pemilu, dalam konteks electoral system justice gitu ya, sistem keadilan pemilu, hak angket memang berada di luar koridor itu. Tetapi kemudian hak angket punya aspek yang secara lebih spesifik gitu ya, untuk melihat lebih jauh persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pemilihan umum. Karena kan kalau di dalam pemilu, jika ingin ada yang tidak puas terhadap hasil pemilu, maka nanti dia akan ke Mahkamah Konstitusi. Menjadi satu jalur terakhir peradilan yang kemudian nanti akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di dalamnya ketika kemudian ada peserta pemilu yang tidak puas terhadap hasil pemilu tersebut, seperti itu. Ya, Mas Heroik, kalau Anda melihat hari-hari terakhir ini akademisi, pakar IT dan sejumlah tokoh masyarakat ini kan menyuarakan banyak sekali bentuk-bentuk dugaan kecurangan ya, sehingga bisa jadi sebuah cara untuk mendelegitimasi hasil dari pemilu 2024. Menurut Anda seperti apa dengan adanya pengumuman yang akan dilakukan oleh KPU hari ini? Ya, kalau kita lihat dari pengumuman yang akan dilakukan, sebetulnya kan ketika proses rekapitulasi itu sudah dilakukan di level nasional, banyak ya kemudian interupsi dan juga koreksi dari para saksi yang mengikuti proses rekapitulasi berjenjang, termasuk yang pada tahap akhir dilakukan pleno di KPU RI, seperti itu ya. Dia sudah memaparkan berbagai bukti dan bahkan kalau kita lihat memang kan rekapitulasi itu salah satunya ketika ada ketidaksesuaian maka akan dilakukan tindakan korektif di dalamnya begitu. Selama kemudian ada bukti yang cukup kuat. Dalam hal ini misalnya ketika dia ada formulir C-nya atau formulir rekapitulasi di tingkat berikutnya, ketika ada kesalahan penghitungan, maka kemudian akan dilakukan koreksi di tahap rekapitulasi level atasnya. Nah, apa yang kemudian disuarakan oleh akademisi dan juga para praktisi, organisasi masyarakat sipil, saya kira itu akan bermuara di Mahkamah Konstitusi nanti. Nanti sejauh mana kemudian Mahkamah bisa memberikan jalan seadil-adilnya
dalam proses perselisihan sengketa hasil pemilu. Tapi di sisi lain yang perlu dilihat juga begitu ya, bagi para pemohon ini adalah para peserta pemilu yang kemudian keberatan dengan hasil pemilunya dan kemudian mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, dia harus memiliki bukti yang kuat begitu. Nah, ini menjadi satu aspek penting gitu ya. Kalau kita ingin menguji banyaknya kecurangan dan pelanggaran, maka tahap akhirnya ada di Mahkamah Konstitusi yang kemudian itu harus dipaparkan dengan bukti. Tapi ada ujungnya nggak, Mas Heroik, lihatnya dari hak angket ini? Kalaupun ada bukti-bukti yang disodorkan begitu ya, ada ujungnya nggak nih nanti? Ya, kalau pertama, kalau dari segi hasil pemilu, itu kan muara akhirnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Karena tidak ada jalan lain bahwa dalam konteks mempersoalkan hasil pemilu adalah di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 kita. Tapi di sisi lain memang Mahkamah Konstitusi hari ini punya tantangan gitu ya. Soal kredibilitas, kemudian trust dari publik gitu ya. Seperti kita ketahui ada banyak persoalan di belakang gitu ya ketika proses pemilu berlangsung. Nah, tahap ujian akhir Mahkamah Konstitusi untuk menjaga marwahnya dan independensinya adalah di tahapan sengketa hasil pemilu. Nah, jadi kalau ditanya kemudian ujungnya adalah dalam proses hasil pemilu adalah di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian dalam hak angket, nah ini yang nanti kita akan lihat begitu ya. Tetapi saya kira yang menjadi penting adalah dalam hak angket itu bagaimana kemudian data-data terhadap dugaan kecurangan itu kemudian bisa dibuka di sana. Kan partai-partai politik yang kemudian mengusulkan hak angket adalah peserta pemilu, yang tentunya saya yakin punya bukti yang itu kemudian perlu disebarluaskan seperti itu. Tapi memang di sisi lain kita punya persoalan di pemilu kita hari ini soal kinerja dari lembaga pengawas pemilu kita, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang saya kira itu tidak cukup optimal dalam melakukan penegakan hukum pemilu di pemilu 2024 ini. Padahal Bawaslu merupakan satu lembaga khusus yang dibentuk dalam konteks pemilu di Indonesia untuk menegakkan keadilan pemilu selama tahapan proses pemilu. Baik. Nah, misalnya kita tahu banyak laporan, tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh Bawaslu kita. Ya, Mas Heroik, ini terakhir Mas Heroik. Kalau Anda tadi menyebut bahwa sebagian orang menilai integritas MK yang jadi ujung tombak dari penyelesaian sengketa nantinya ya, itu sudah mengalami kemerosotan begitu ya. Dan kemudian apakah Anda bisa meyakinkan kepada kami ada sedikit saja optimisme terhadap lembaga yang bisa kita jadi salah satu lembaga ini ya, yang bisa kita jadikan standing point gitu untuk menciptakan semangat atau paling tidak semangat lah ya untuk menciptakan pemilu kita yang luber, jujur dan adil. Ya, betul sekali Mas, bahwa tahapan akhir perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini menjadi satu ujian terakhir bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan kredibilitas lembaganya, integritas lembaganya, termasuk independensi lembaganya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu begitu ya. Nah, kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya, ketika terjadi kegaduhan misalnya soal klaim kemenangan satu sama lain, tetapi ketika MK memutuskan, maka semua pihak akan menerima. Itu yang tentunya kita harapkan juga di pemilu 2024 ini. Tetapi kalau kita lihat ke belakang tadi, ada catatan-catatan, termasuk catatan dari MK-MK begitu ya di dalamnya. Ada sanksi etik yang dijatuhkan kepada mantan ketua MK sebelumnya, yang kalau kita lihat sebetulnya salah satu angin segarnya dari putusan MK-MK tersebut adalah hakim tersebut dilarang terlibat dalam kemudian persidangan perselisihan hasil pemilu yang kemudian punya konflik of interest. Nah, ini mungkin menjadi satu angin segar bagi publik. Sedikit optimisme yang bisa kita pegang ya Mas ya. Dan nanti yang perlu kita lihat yang tidak kalah pentingnya adalah setiap persidangan di MK ini kan terbuka untuk publik ya. Kita bisa saksikan di YouTube. Nah, salah satunya kita bisa lihat bagaimana kemudian hakim MK dalam menjalankan persidangan itu dalam bentuk ucapan dan tindakan yang dilakukan di dalam selama persidangan menunjukkan dimensi integritas dan independensinya begitu ya. Nah, jadi publik nanti kita meskipun tahapan pemungutan penghitungan selesai, tetapi kan tahapan akhir pemilunya belum selesai. Maka dari itu saya mengajak publik nih, yuk kita sama-sama kita saksikan persidangan di MK, dan kalau ada kemudian tingkah laku perilaku hakim yang kemudian tidak sesuai gitu ya, yang melanggar kode etik hakim dan kemudian dia tidak bertindak imparsial seperti itu ya dalam proses pemeriksaan dan pleno, maka kita bisa laporkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Heroik atas informasinya pada hari ini di iNews Today.
Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu Mas Heroik. Demikian tadi narasumber kita, Mas Heroik dari Perludem, yang sedikit memberikan kita sedikit optimisme, ya, little bit of optimism. Begitu perlu ya? itu. Perlu itu. Ya pemirsa, saat lagi kami akan kembali dengan informasi pakar telematika Roy Suryo mengungkap adanya JSON script atau format penyimpanan data dalam Sirekap KPU yang menyebabkan kecurangan pemilu 2024. Informasinya sesaat lagi di iNews Today. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Studio pemirsa dalam program yang ditayangkan oleh atau dipandu oleh Aiman Wicaksono. Roy Suryo mengungkap adanya JSON script dalam situs Sirekap KPU yang menyebabkan kecurangan pemilu 2024. Ya, sementara itu menurut Refli Harun, data Sirekap yang bermasalah ini nih akan memandu KPU dalam menetapkan hasil pemilu 2024. Fakta di depan mata Sirekapnya nggak beres. Error. Sirekapnya nggak beres. Bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah. Lalu KPU bilang bahwa Sirekap ini nggak digunakan kok untuk acuan yang kami gunakan ini C1. Ngapain juga dibuat Sirekap kalau nggak digunakan? Ya udah dari awal kalau gitu. Pertanyaannya, publik akan menanyakan gini, curangnya di mana dengan Sirekap itu? Karena ada algoritma, ada pemborosan misalnya. Ada JSON script yang ditemukan dalam Sirekap. Nah, itu apa? Ada backdoor yang ditemukan dalam Sirekap. Ada backdoor, ya, ada operatornya, maksudnya mengatakan itu. Ada input yang tiba-tiba bisa masuk mengubah. Ada tiba-tiba suara yang tadinya sekian, tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba kecamatan bisa ubah, tiba-tiba KPU. Itu Mas Hasto pernah bicara soal itu dalam. Mas Aiman udah ngomong 4 kali saya ngitungin, nggak dipakai. Loh, justru itu nggak dipakai. Justru real count aja udah. Forget it. No more talking about Sirekap. Nah, kalau nomor about Sirekap, KPU harus bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah yang dipakai buat Sirekap. Itu uang rakyat, uang kita. Tanggung jawabin. Lah iya, udah. Boleh saya sedikit menjelaskan begini. Gini ya, saya mau menjelaskan begini. Kalau kita lihat penghitungan suara dan kita bicara tentang kecurangan, tidak berarti kemudian menang dan kalah itu lalu tiba-tiba dikaitkan tuh buktinya nomor 3 berarti tidak curang. Begini. Kalau kita lihat ya pattern kecurangan yang sudah kami kumpulkan misalnya, tadi saya sudah katakan sebelumnya sudah saya ceritakan semua kan tadi kan. Ketika pencoblosan sampai ke penghitungan banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi misal ya, kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang. Sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi kan begitu. Yang selebrasinya dipesan 2 hari sebelumnya. Sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari Sirekap. Ini maksudnya Istora ya nanti bisa jawab tuh. Dari Sirekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini. Ya, Sirekap itu memberikan panduan. Oke. Kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya sudah ceritakan ada orang yang masuk pada Sirekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga, banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh quick count. Sebelum penghitungan nggak pelan-pelan ya, supaya kita tajam. Supaya karena besok kejutannya, jadi supaya semua yang menonton acara ini sebelum penghitungan suara itu jam berapa? Ya, jam 1. Penghitungan suara jam 2 di waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Ya. Sebelum jam 13 waktu Indonesia sebelum jam 14. Oke. Kan 14 kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul 13 sudah ada isinya. 13 waktu Indonesia bagian barat. Iya, bagian barat. Dan dia cek di daerah bagian barat juga. Oke. Ya, karena kalau ngecek bagian timur bisa ada. Udah ada isinya. Jadi jam 13 waktu Indonesia bagian barat ngecek TPS-TPS yang masuk dari waktu Indonesia bagian barat. Nah, lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Ya kan? Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang Sirekap yang berevolusi sejak hari pertama nggak pernah berubah angkanya. Kita nggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58 sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang sudah dicoret-coretin, sudah diperbaiki tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian
perasaan menang itu ada, ya kan? Kan dari Sirekap, ya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu belum ada apa-apa. Nah, saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini Sirekap itu memang alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iyalah. Jadi Anda dia memandu 56, 57, 58% itu. Jadi nanti hasil yang akan diumumkan besok pasti akan mirip dengan Sirekap yang salah waktu itu. Iya, menarik sekali ya programnya Mas Aiman ini kan. Rakyat Bersuara, Rakyat hari Bersuara. Selasa. Setelah hari Selasa ini pasti kan Anda tetap nonton Rakyat Bersuara, ini pasti narasumbernya itu seru pasti. Seru sekali. Iya, nah ini informasi berikutnya ini, Ica dan pemirsa, aplikasi Sirekap yang seperti tadi dibahas ini terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ya, bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap ini disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya. Tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT apalagi aplikasi itu dia harus setel, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda ikut menikmati suasana syahdu buka puasa bersama di Masjid Kita-Kishu, Jepang. Waduh, seru banget nih pasti. Jangan lupa pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, beragam cara dilakukan untuk mendulang amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Iya, seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Kulon Progo Yogyakarta ini yang menjadi guru mengaji, Ica, bagi anak-anak. Inilah keseharian Aibda Andrianto Widodo, personel unit SIM Satlantas Polres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekilas ia tampak tak berbeda dengan anggota Polri lainnya.
Namun selain mengabdikan diri kepada negara, Andri juga mengabdikan diri pada jalan agama. Setiap sore setelah pulang bertugas, Andri menuju masjid yang tak jauh dari rumahnya. Di Masjid Nurul Haq, Kelurahan Margosari, Kapanewon, Pengasih, Andri menjadi guru mengaji bagi anak-anak. Mengajar anak-anak mengaji telah dilakoni Andri sejak beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini ia jalani berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang selalu bermain di masjid, namun tak ada yang mengajar belajar membaca Al-Quran. Terinspirasi maksudnya dari anak-anak yang berkumpul namun tidak ada yang mengajar, hanya bermain saja. Kemudian kita inisiatif untuk mengajar anak-anak, namun karena kesibukan kita maksudnya pulangnya sore, jadi kita ambil waktu di malam hari setelah maghrib sampai dengan isya. Jadi tidak mengganggu waktu belajar adik-adik juga. Setelah sholat maghrib habis isya malam Sabtu, dan waktunya libur untuk Sabtu, jadi kita inisiatif untuk mengajar mereka tentang baca tulis Al-Quran atau membaca Al-Quran. Setidaknya ada 15 hingga 20 anak yang menjadi murid mengaji. Andri juga tak memungut biaya bagi anak-anak yang belajar mengaji. Belajar apa, Dek? Al-Quran. Al-Quran. Udah sampai ayat berapa? 8. Suka, Dek, belajar Al-Quran ya? Tapi mudah nggak untuk menerima pelajaran dari Pak Andre? Diajari apa aja, Dek? Terus sampai apa lagi? Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan, Andri mengajar mengaji anak-anak seminggu sekali, yakni setiap hari Jumat malam. Selain itu, Andri juga diminta mengajar mengaji di beberapa masjid dan musola lainnya, serta menjadi khotib salat Jumat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Senang ya, Cek, kalau ada anggota Polri ini aktif gitu, tidak hanya saat bekerja tapi ada kegiatan-kegiatan positif tergerak di luar hatinya ya, karena membantu. Betul, karena di beberapa lokasi juga ada anggota polisi-polisi yang lain aktif untuk membina ODGJ misalnya yang berkeliaran di jalanan, dirangkul begitu untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga yang lain. Ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Menjadi inspirasi juga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan ini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Umat Muslim di seluruh dunia tengah dipenuhi dengan kegembiraan suasana Ramadan. Tapi juga bukan cuma Muslim yang hari ini ya, non-Muslim pun juga sangat bergembira. Iya, apalagi soal takjil ya, nggak mau kalah pastinya. Nah, dengan perbedaan budaya di masing-masing negara, pemirsa, umat Muslim yang menjalankan puasa Ramadan pun mempunyai cerita beragam nih. Salah satunya di Kitakyushu, Jepang. Ya, halo pemirsa iNews, bulan Ramadan tahun ini umat muslim di Kitakyushu, Jepang dapat mengikuti kegiatan buka puasa bersama sekaligus juga sholat tarawih di Masjid Kitakyushu, Jepang. Nah, seperti apa keseruan dan juga suasana Ramadan di Kitakyushu, Jepang? Langsung kita masuk ke lokasi. Masjid Kitakyushu Islamic Cultural Center berlokasi di Futajima, Kitakyushu, Fukuoka. Ini adalah satu-satunya masjid yang ada di Kitakyushu. Sudah menjadi budaya puasa di sini. Secara rutin pengurus masjid selalu menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama. Umat muslim di Kitakyushu, baik warga Jepang, dari Indonesia dan warga negara lainnya pun ikut menikmati kebersamaan berbuka di Masjid Kitakyushu. Ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh dengan Mbak siapa nih? Saya Rosi. Mbak Rosi, Mbak Maila dan Mbak Rosi. Berarti ini tahun pertama Lebaran di Jepang ya? Di Jepang. Oke, gimana perasaannya nih? Lebaran, sorry, Ramadan. Puasa di Jepang ya, gimana perasaannya Mbak? Juga sih. Kangen gorengan.
Kangen gorengan. Kangen berburu takjil di Indo. Iya, tapi meskipun begitu waktu berjalan cepat di sini jadi nggak terasa karena waktunya cepat ya. Kebetulan juga ada yang fasilitasi nih kayak masjid dan komunitas gitu ya. Benar-benar. Awalnya bakal mikir nanti kita buka puasa sendiri paling cuma berdua kali ya. Ternyata dari masjid di KICC ini sama ada beberapa masjid lain itu juga menyediakan buka bersama bareng. Iya benar-benar. Terus ini kalau panitianya nih penyelenggaranya yang masak-masak ini siapa Mbak sebenarnya? Nah di masjid ini. Kalau yang masak kebetulan alhamdulillah waktu itu kita sempat briefing sebelum Ramadan itu bareng-bareng. Akhirnya kita diskusi di situ yang ibu-ibu, perempuan dan mbak-mbak cantik-cantik di sini itu bagi tugas. Kan kita Ramadan ada 4 minggu ya. Nah itu kita bagi jadi 4 grup dan per grupnya itu akan bertugas memasak. Jadi paguyuban ya, yang umat muslim di sini saling membantu gitu. Meski tidak bisa menjalankan rutinitas Ramadan seperti di Indonesia, namun kebersamaan sesama umat muslim sangat kental terasa. Karena ramainya umat dan bangunan masjid yang tidak begitu besar, para jamaah seringkali penuh, bahkan tak jarang jamaah sampai membentuk syaf di luar. Setelah buka puasa bersama, agenda dilanjutkan dengan sholat wajib dan tarawih bersama. Dari Kita Kyushu, Jepang, Nadia Hutagalu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews Today hari ini, sesaat lagi Anda masih bisa menyaksikan program-program kami selanjutnya. Ada program iNews yang saat lagi kami berdua pamit undur diri. Saya Gede Satria dan rekan saya Dian Mirza. Selamat beraktivitas, lancar puasanya. Sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye-bye.